Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Halo sahabat kata. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ini dari Cakau. Ini ada Kak S. Halo Kak. Ini Kak Ari S sebagai Wakil Presiden Komunitas Cakau ya Kak ya? Iya, di periode ini. Periode ini, Ya. Oke. Terus selanjutnya ada Kak Imam S. Ini adalah tukang Komunitas Cakau. Ini kita bahas tentang komunitas sebagai wadah pendidikan masyarakat. Mungkin boleh memperkenalkan ke teman-teman Karta. Mungkin ada sebagian yang kegiatan Kak Ari S dan Kak Imam ini selain di Cakau apalagi gitu. Mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman yang lainnya. Oke. Mungkin siapa dulu? Wakil dulu. Wakil dulu. Kegiatan saya sehari-hari kalau itu saya bekerja lah sebagai latar belakangnya bekerja di martabak di martabakan. Boleh kasih tahu teman-teman mungkin bisa nanti mampir. Oh, ya kayak enakan yang Mampir kan beli. oh itu bukan punya saya juga, saya kerja sama orang. Oh, kerja sama orang gitu. Di sebelumnya memang saya buka usaha angkringan, cuman kan memang tempatnya outdoor jadi kan sering hujan jadi tutup. Tutup. Rencana ke depan sih ya pengen buka usaha lagi. Amin. Nggak berhenti di situ. Ya, semoga terlaksana ya Kak ya. Amin. Terus selanjutnya Kak Imam. Oke, perkenalkan nama saya Imam. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak ngapa-ngapain. Deg-degan. Saya terang. Jadi nervous. Saya mau memperkenalkan latar belakang kegiatan sehari-hari kayaknya nggak ini sih ya. Kurang apa ya? Ya benar tadi katanya jangan terlalu spesifik ya memperkenalkan dirinya, nanti seolah kita ngendorse padahal nggak dapat apa-apa. Oke ya, saya nggak ngapain ya, jelas ya di rumah. Ya di rumah ngapain ya? Nggak ngapain. Jadi selain di Pik Cakau itu di mana lagi gitu Kak Imam ini? Saya ya kadang ke Pertamina, kadang ke counter beli kuota. Maksudnya keseharian ya apa ya? Profesinya mungkin selain di Cakau kan kalau di Cakau kan jadi tukang ngeprint itu kan. Dan jangkrik gitu. Buat yang jangkrik. Proses mau usaha jangkrik. Jangkrik. Selain itu profesinya ya saya nggak punya profesi apa sih ya, cuman pura-pura berkesenian gitu. Oh gitu. Pura-pura ya. Oke, itu tadi ya sekilas kegiatan selain di Cakau ya, Kak Imam dan Kak Ari ya. Tadi kalau Kak Ari kan bekerja di martabak, kalau Kak Imam selain tukang ngeprint juga apa tadi komar. Oke. Ya kegiatan sehari-hari memang gitu sih. Gitu. Oke. Nonton Oke. TV, Pertamina ngisi bensin, ke warung beli gas, Gitu. ke counter beli kuota. Oke. Langsung dari bahasan kita. Contoh apa sih Cakau? Termasuk saya juga mungkin asing ya. Apa sih Cakau? Cakau itu yang anak-anak punk gitu ditulis ada tulisan Cakau gitu nggak sih? Oke, ini mau klarifikasi juga. Jadi Iya. ini mau diceritain dari awal sejarahnya atau namanya saja yang dijelaskan? Semuanya sih biar lebih tahu. Soalnya saya waktu itu sempat denger Cakau. Itu tuh ada gambaran terus di tembok-tembok tulisan Cakau terus kayak gambar anak punk. Oh aku kira Cakau itu memang grup orang punk gitu, anak-anak punk. Oke. Sebenarnya apa sih Kak? Jadi kalau dirunut dari sejarahnya, dulu kita nih terbentuknya dari awal mulanya kita tuh dari sejak dulu tuh kita tuh memang sering sukanya nongkrong bareng gitu, nongkrong bareng. Dari nongkrong bareng itu kita mulai kepikiran enaknya buat apa ya daripada kita di masyarakat kan kita seperti orang terlantar atau gimana. Lalu ya kita sedih banget sih. Terlantar. langsung kita kita memiliki visi dan misi yang sama ya, ibaratnya memiliki kesukaan yang sama dan memang sudah dari dulu juga kita bareng-bareng dari kecil lah bahkan dari mandi kali mandi kali bareng
layangan, ngambil buah mangga bareng. Amit ya Pak. yang Ini ya. Ini. Nah kan dimaklumin namanya anak kecil ya, dulu masih kecil. Dulu ya, Iya. kalau sekarang dimaklum. sekarang semakin banyak. Ya makin banyak yang diambil. Soalnya buah-buahan. Semakin banyak. Betul. Terus kita lanjut ke satu kesukaan pada waktu itu sebelum Cakau, kita tuh suka dengan musik-musik Iwan Fals. Musik Iwan Fals. Cakau itu kan belum dijelasin. Cakau itu apa? Cakau itu singkat dari Cakauman. Cakauman. Nah dari situlah dari itu kita meningkat membuat kegiatan lagi, membuat event, langsung kita membentuklah suatu komunitas gitu. Untuk saat strukturalnya langsung kita buat event lagi, yaitu terbentuk namanya Cakau. Cakau. Jadi dari anak-anak dulu zaman kecil ya. Dari kecil kita, dari nongkrong dari kecil sampai kita buat komunitas, karena kita ini soalnya dari kecil kita udah bareng-bareng, pisah tuh kayak rasanya gimana gitu kan ya. Iya. Soalnya nurani kita dari kecil udah ngobrol tuh udah enak gitu dari kecil. Jarang loh misalnya nemuin teman tongkrongan yang dari kecil gitu. Berarti emang terbentuknya sebenarnya udah dari kecil itu ya? Dari kecil, secara karakternya, karakter bentuk tongkrongan. Cuma bentukan awal ya, bentukan awal tuh mungkin generasinya generasi Mas Ari kali ya? Itu apa memang zaman dulu? Oh, secara SK-nya mungkin. Oh ini ya, kalau secara resminya, ya sebenarnya Cakau itu kan Cakauman, artinya orang-orang yang tinggal di situ, pemuda yang tinggal di Kauman itu mereka menyebutnya memang Cakau, tapi menyebut dirinya pribadi Cakau. Tapi secara resmi Cakau itu kan bener tadi udah dijelasin sama Ari. Kalau Cakau itu dibentuk awal mulanya dari fans fanatik ya. Ini, iya. Maksudnya kita yang sebagai fans, kita fans fanatik. Fans orang zaman dulu. Bukan, Iwan Fals. Musik. Dulu awalnya, jadi bentuk dulu namanya Oi Cakau. OI. Apa itu? Orang Indonesia. Orang Indonesia Cakau. Jadi fansnya Iwan Fals itu namanya OI. Jadi kita itu fans sama Iwan Fals, dibentuklah komunitas namanya OI Cakau. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya ada sedikit problem, kita pecah buat sendiri. Cakau itu berdiri sendiri, independen, dengan mengatasnamakan komunitas Cakau. Itu 2011 ya kita mulai. Iya, 2011 kita itu resmi berdiri, terus kita urus akta notaris, jadi kita tuh insya Allah resmi lah ya. Jadi kalau tadi kata Mbak Rani itu sering lihat di tembok-tembok, di dinding, sudut-sudut kota teruntuh-runtuhan bangunan kota, ada tulisannya Cakau, gambarnya apa? Ya jujur memang dulu sebagian dari kami itu memang sempat anak pang gabung. Iya, sempat gabung dari anak pang. Nah, dari situ mungkin sekarang ini teman-teman atau adik-adik generasi di bawah kita ya, itu karena mungkin sudah terpaut hatinya itu, karena dia merasa tinggal di Kauman, akhirnya mengekspresikannya dia nulis lah kesenangan dia lah, kebanggaan dia sebagai seorang gambar gambar anak-anak pang. Nah, itu memang benar, mereka memang anak-anak Cakau, tapi ada tapinya. Cakau yang punya kami ini kan resmi, dan kami punya KTA gitu. Jadi yang tidak atau nggak punya kartu anggota Cakau, dia tidak resmi sebagai anggota Cakau ya, komunitas resmi. Gitu. Tapi secara global ya memang iya, kalau mereka tinggal di Kauman ya iya, otomatis sudah jadi anak Cakau gitu. Cuman kan organisasinya beda gitu kan. Ya kalau misalkan saya tinggal di Kauman ya saya juga jadi Cakau. Ada sebutannya gitu. Cakau. Mungkin ya sebetulnya biasa aja. Oh biasa aja, kirain ada untuk cuma kita sering
nyebut cakawis gitu aja. Cakawis. Cuman paham kami disebut cawisme. Cakawisme. Kita punya paham sendiri. Cakawis nggak lingkup cakawis. Oh iya benar. Tanya itu gimana? Lebih luas. Yang di Bandung juga boleh kalau. Cakone Di itu Papua juga boleh. boleh. Karena kita sudah berkibar di Bali. Waduh, Ada anggota kita di sana. Ada Fajar kalau dia mungkin. Oh iya, Fajar. Tahu kayak kira-kira ya. Cirebon juga ada. Di Cirebon ada. Cirebon ada. Fitri. Oh, banyak banget ya. Ya dulu dia Tinggalnya di Kauman, terus dia merantau mungkin ya. Sawon juga ya, di mana dia? Sukabumi. Sukabumi. Oh, berarti banyak ya. Di Pring Sewu ada. Bibit. Ya. Tadi ada 2 versi berarti ya. Satu dari masa kecil, satu memang suka Iwan Fals gitu. Enggak, itu urutannya. Nama ini SK Cakal. Jadi yang dari masa kecil ini adalah pembentuk pendiri yang resmi ini. Ini rata-rata teman main dari kecil. Dari kecil. Oh, tapi memang suka lagu-lagu Iwan Fals gitu. Oh, seperti itu. Terus anggota-anggota tadi nggak dari Kauman aja kan ya, berarti dari mana aja. Terus mungkin kan komunitas itu kan pasti ada visi dan misi. Nah, apa sih visi misi komunitas Cakal ini? Kalau visi ya, cita-cita. Secara cita-cita karena kita berusaha melegalkan diri. Cakau ini akhirnya kita punya cita-cita kalau bisa ya, Cakau ini jadi apa ya? Wadah. Oh, ini sebagai teladan atau ya sebagai apa ya? Contoh, kita punya mimpi jadi contoh komunitas di kota metro yang bergerak di bidang itu tadi yang disebutin. Iya, tadi kan ada bidang-bidangnya ya? Tapi kita apa ya secara profesional maksudnya manajemen komunitas itu pengelolaan komunitasnya secara profesional di bidang seni, alam, gitu. Alam, seni, sosial, literasi, gitu. Ekonomi. Nah terus bagian-bagian ini sebenarnya udah jalan belum sih Kak? Misalnya ada kan penggiat alam, penggiat sosial, penggiat literasi. Nah ini tuh udah jalan belum sih sebenarnya? Alhamdulillah. Jalan banget ya. Jalan beriringan. Dari alam nih kegiatan yang sudah pernah dilakukan apa nih? Tanam 1000 pohon. 1000 pohon. Tahun berapa ya? Lupa kita. Alhamdulillah setiap tahun sih kita. Setiap tahun. Cuman puncak waktu itu tanam 1000 pohon itu di Harlah atau yang di hajat ya, hari jadi kita yang berapa? Tahun 2015 18 ya, sekitar itu. Kita melakukan tanam 1000 pohon. Tapi yang itu taman pemakaman yang bukan yang baru. Jadi di Kelurahan Metro itu ada makam Samber itu. Itu penuh. Jadi rencana pemerintah waktu itu kan mau dialihkan mau dipindah di 15 Kolong. Nah itu kan gersang. Nah kami tanam di sana. Tanam pohon. Berarti nggak cuma pohon kamu jadi tanam di sana? Di sana itu duren, alpukat. Kalau ziarah bisa ya ngambil pohon duren. Boleh. Jangan ngambil pohon duren. Gitu ya. Jadi ngambilin buah-buahannya gitu. Warga situ. Oke, itu tadi kan penggiat alam, penggiat seni. Nah ini apa kegiatannya? Penggiat seni. Alhamdulillah banyak ya. Kita sudah pernah studi pentas. Waktu itu studi pentas teater, monolog. Ini sendiri monolognya dan saya pura-pura sutradaranya, pura-pura juga itu. Waktu itu kita pentas di IAIN ya. Dibantu sama Impas ya. Dibantu dengan terus kita waktu itu juga memperingati Hari Pahlawan 2013. Kita pentas happening art di Taman Makam Pahlawan. Itu kita pentas teater, baca puisi, sama apa? Kayak 3D juga. Pantom, ya di Car Free Day itu kita pentas pantomim itu kolaborasi dengan strip perpus, perpus ya. Di situ kita juga gelar lapak baca itu yang bidang literasi. Literasi, itu di bidang literasi. Terus pernah nari juga. Oh ada ini yang nari cewek cowok. Iya ada cewek.
Oh iya. Cewek ya. Ada. Apa yang ditanya tradisional dance kah atau apa? Tradisional. Oh, tradisional. Kita lebih ke tradisional karena mau apa ya, mengembangkan, menjaga budayanya gitu. Kalau di sosialnya? Sosial. Kegiatannya ya waktu itu Agustusan ya. 17 Agustus. Ya, termasuk itu sama ini loh. Waktu galang dana itu juga dulu ya. Bencana. Bencana kalian deh itu. Iya, benar. Terus galang dana lain juga pernah kok itu. Ada lagi yang ada masyarakat yang kena penyakit waktu itu ya, kalau nggak salah. Kita bareng teman-teman komunitas PAN juga waktu itu ya. Kolaborasi kan sama teman-teman komunitas PAN itu. Iya, benar. Nah ini kan masa pandemi nih, tentu saja kan kegiatan-kegiatan itu kan dikurangi ya, baik itu kegiatan alam, seni, sosial, literasi. Nah mungkin kegiatan untuk saat ini kegiatannya apa? Kegiatan saat ini, makanya cari kegiatan. Untuk segera ada kegiatan. Pusing malahan kan. Jadi sudah vakum dalam kegiatan gitu. Pandemi ini ya. Karena di tahun ini kita kan ajaknya 22 Mei. Rencana itu kita mau mengadakan event di tanggal itu. Tapi pas geger-gegernya COVID. COVID ya. Maaf ya, penyakit virus COVID. Kita ada ini deh. Mau mengadakan event lomba masak Provinsi Lampung. Itu rencana apa jauh-jauh hari sebelum apa gegernya pandemi ya. Jadi kita rencanain itu sudah dari Desember tahun lalu. 2019. Ternyata gagal. Berarti setelah itu nggak ada kegiatan apapun. Stop berhenti, nggak ada kegiatan apapun. Ada kegiatan secara pribadi ya. Ada, mungkin kumpul-kumpul, nongkrong gitu. Yang nggak nongkrong juga sih, duduk. Ada sendiri. Itu tadi. Pribadi masing-masing. Jadi iya. Bagian tempat duduk biasanya. Nggak besok. Besok orang Eropa. Untuk skema itu untuk kegiatan nongkrong atau itu sebagainya itu di mana Kak? Ngumpul-ngumpul ya. Kita bebas ya. Kadang di rumah, kadang di tergantung kita. Kadang depan rumah, gitu. Kadang di tempat PRT gitu. Kadang depan rumah orang. Pak RW itu. Sama ini. Ya sama ini ada. Di mana? Waktu itu di ketua pendirinya. Ya siapa nih ketua pendirinya belum dikasih tahu? Oh iya, ketua pendirinya namanya Putra Galih Kaloko. Waduh. Yang menggagas lah ya. Yang menggagas untuk membentuk suatu komunitas lokal gitu. Komunitas ya, bukan organisasi ya ini. Iya, organisasi. Bisa dikatakan organisasi. Ya, itu organisasi. Tapi kita penyebutannya komunitas. Komunitas gitu. Sekarang udah berapa kali ganti ketua? Dari pertama ketua pendirinya itu sendiri, dia ketua, yang kedua Ivan. Ini yang ketiga. Baru ketiga. Di pengurusan ini. Wakilnya ya? Iya, wakil presidennya. Kalau presidennya sini? Bagus Kuncoro. Nggak datang? Dia lagi kayaknya sih enggak. Karena kan cakal kan rata-rata latar belakang itu pekerja semua. Jadi kita untuk mengatur waktu itu kadang agak sulit juga. Sulit gitu. Berarti kalau mau ketemu gimana dong? Gampang. Kita udah punya kontaknya. Iya. Iya. Biasanya kan kita tanpa WA, tanpa WA gitu ya. Kemana gitu? Bener. Ketemu gitu berarti. Kita sering ngalamin kayak gitu. Iya, sering ngalamin. Atau ketemu duduk bareng. Untuk keanggotaannya itu udah berapa orang? Kan tadi ada kan, pasti katanya ada kartu. Bisa dihitung berapa anggotanya? Selama ini berapa? Dihitung. Sebutin jumlah. Sebutin aja ya. 25 anggota. Itu termasuk cewek cowok? Iya, masuk cewek cowok sama cewek. Ya cewek lah, cewek cowok ya. Ada yang udah punya SKE, yang punya kartu anggota ya.
Yang 25 itu yang anggota. Iya, itu resmi yang sudah punya KTA. Itu usianya untuk gabung ke Cakau itu 25 orang itu dari umur berapa gitu? Oh, kita nggak ada batasan umur. Nggak ada batasan umur kita. Umur 60 ya. Ya kan ada sebagian anggota itu yang sudah nikah punya anak. Kalau dia itu mengikhlaskan anaknya untuk ikut, yang baru lahir cepat itu mengikhlaskan untuk ikut, ya nggak apa-apa. Syaratnya supaya dapat kartu Cakau itu jelek. Oh, harus jelek? Iya, harus jelek. Jelek penampilannya atau kan jelek ada. Nah, intinya harus gila. Gila dalam tanda kutip ya, bukan berarti gila yang jalan ngambilin puntung rokok, air comberan enggak. Iya. Gila yang memiliki disiplin. Gila yang memiliki punya pemikiran yang beda dari yang lainnya mungkin. Terus dia juga mau gerak intinya. Geraknya dalam bidang itu tadi alam, seni, sosial, dan literasi. Enggak juga bebas. Kita nggak. Yang penting dia gerak senam juga. Gara-gara kecil. Gara-gara kecil. Nah, aku mau nanya lagi, komunitas Cakau ada nggak pengen terinspirasi untuk kayak misalkan di Payungi itu, terus ada di Gang Satelit juga itu kan buat kayak pasar ya, itu ada nggak pemikiran untuk kayak gitu? Oh, kalau itu udah jauh-jauh. Sebelum ada Payungi, kita sudah mikirin itu. Sudah punya rencana itu. Udah ada rencana. Tapi tidak terrealisasi. Ya, bukan tidak. Belum itu kan lama banget. Ya, jadi gini. Oh, sudah terrealisasi, cuma nggak wadahnya ya. Wadahnya orang-orangnya mungkin yang mendukung ya belum banyak. Belum support. Jadi tempat kami itu kan posisi di wilayah. Itu di mana sih? Alamatnya di Jalan Dahlia, Jalan Bungur, Jalan Mawar. Di 3 lokasi. Di dekat ini ya, AMC? Enggak. Bukan. Tahu Pertamina 29 enggak? Pertamina 29. Tahu? Oh iya, tahu. Pertamina Basin terus terbelok ke kiri. Nah, naik mobil warna kuning. Jalan dari Gang Jiwa ini masuknya. Itu kalau nggak salah dekat AMC, kalau nggak deket apa sih Pertamina Kauman itu? Bukan. Ini Cakau yang dimaksud yang Cakau yang mana? Oh, itu Cakau banyak yang sekarang ini loh di depan saya. Dan kan hanya yang ada komunitasnya. Ya. Yang mereka berdiri ya. Ini kan komunitas kakak-kakak semua gitu. Kakak-kakak semua. Ya kan dua. Alamatnya di Jalan Mawar. Ya memang itu alamatnya. Mawar Dahlia Bungur. Bakaran untuk posisi. Oh, masuk ini GO Ganesha Operation. Iya, depan. Masuknya depan pemadamnya itu masuknya. Oh, masuk sana. Nah, itu Mawar itu. Ya. Agak terpencil sih kalau nggak salah ya gangnya ya. Ya maksudnya pemukiman padat. Betul. Untuk motor cukup lah ya. Motor masih cukup. Truk bisa nggak? Truk masih bisa. Truk bisa. Terterkan itu tadi. Permainan itu. Permainan yang gua di PCR. Jadi depan pemadam kebakaran itu ada sebelah kanan ya kalau kita dari arah Pertamina ya. Iya. Itu sebelah kanan. Oke, bisa deh. Nah dari situ. Nah pokoknya kompleks itu deh. Oh, kompleks itu gitu. Nah di situ kan itu wilayahnya itu banyak pedagang kue tradisional rata-rata. Nah waktu itu angan-angan pengen buat itu. Jauh-jauh hari ya sebelum ada payung itu kami sudah gagas itu sebenarnya. Cuma sampai sekarang belum terrealisasikan karena mungkin kurang support. Ya gitu ya. Kurang support dan memang ya itu yang saya katakan tadi itu kita latar belakangnya para pekerja. Jadi untuk menseriusi lah ya untuk merealisasikan itu kita masih ada banyak kendala. Tapi untuk saat ini itu masih menjadi agenda lah ya, agenda besar. Ya semoga bisa terlaksana karena aman. Aman kalau COVID ya. Oh iya. Karena amin. Karena pemuda adalah bagaimana dia bisa mengembangkan daerahnya masing-masing. Pemuda bukan dibutuhkan orang tua. Iya, pemuda kan sebagai wadah untuk tadi inspirasinya kan yang ini ya nggak sih? Bantu cuma 28.
ini Pak, kita ini. Kita nggak mau bentuknya apa? Tujuan terbentuknya. Ya, tujuannya gini sebenarnya. Karena dulu kami itu memang jujur ya, basicnya memang kami itu dulu terkesan arogan, terkesan nakal, sudah di-judge. Kita tuh sudah diberikan justice oleh masyarakat. Ini memang ini anak-anak nggak beres ini. Alhamdulillah kami mikir sendiri. Kita mau berusaha merubah image itu. Selain itu juga ya kita mau mengabdikan diri untuk masyarakat. Lewat ini komunitas. Jadi supaya image jelek gitu hilang. Karena memang banyak kan anak-anak mudanya jadi anak pang ya kalau nggak salah di daerah situ kan. Tapi jangan salah Mbak, anak pang itu juga mungkin ya dari segi penampilan memang terkesan urak-urakan lah gitu, terkesan urakan. Tapi jangan salah Mbak, sebenarnya hati mereka itu baik semua. Dan di situ juga di mereka itu juga masih ada proses pendidikan juga. Berjalan proses pendidikan ya Mbak. Di dalam komunitas PAM itu saya yakin meskipun hanya 10% atau 25% itu pasti ada obrolan positif karena mereka itu selalu kalau ada orang kesusahan pasti mereka selalu bantu. Mereka melakukan penggalangan dana. Sebenarnya baik mereka itu. Terus kenapa kok dia orang bisa jadi kayak gitu tuh? Mungkin pernah ya nanya kakak-kakak ini pernah nanya ke anak-anak kenapa sih kok dia bisa jadi kayak gitu? Itu masalah faktor utama mereka bisa jadi kayak gitu tuh apa sih sebenarnya? Kalau itu kita kurang tahu itu pasti ya. Cuman yang kita paling banyak sering kita ngobrol mungkin ya apa ya? Keluarga kali ya. Mereka itu mungkin lebih tidak ingin terkekang lah. Ya. Oh, ingin bebas berekspresi. Benar, bebas berekspresi lah tanpa diganggu dan mereka nggak mau ganggu sebenarnya gitu. Cuman di dalam komunitas PAM sendiri itu mereka masih ada ya proses pendidikannya masih ada berjalan. Tapi kalau lihat tuh ininya apa kupingnya bolong-bolong terus apa tuh tatoan tato itu kan nggak melambangkan seni sebenarnya, seni yang salah sebenarnya. Seni ngapain di tangan sih? Ya nggak sih, kan ada buku tuh kan, di buku digambar bagus. Kalau dicakap bukan seni yang salah itu, mungkin seni yang kurang tepat lah. Kurang tepat, iya benar sih. Kurang tepat itu di buku ya, mah di tangan gitu kan. Benar. Tapi nggak melambangkan kriminal sih tato itu. Kita juga nggak bisa mengekangnya itu tadi, kita nggak bisa mengekang teman-teman komunitas PAM itu. Tapi di sisi lain di sisi dari penampilan buruknya itu sebenarnya mereka baik dari aslinya. Cuman pandangan masyarakat aja memang melihatnya kebetulan saat itu mereka apa ya pas lagi ada masalah mungkin. Tapi di sisi lain kebaikannya juga itu banyak yang dilakukan. Kemarin juga bulan puasa itu teman-teman PAM itu juga ini ya ngasih ya takjil sering ngasih takjil juga karena ada istilah ini 1000 kebaikan tidak akan terlihat oleh satu keburukan. Jadi satu keburukan itu akan ini viral. Jadi 1000 kebaikan itu kita tunggu hilang. Benar-benar karena orang biasanya melihat dari penampilan, dari cover gitu kan. Covernya udah jelek pasti dalamnya ini jelek nih gitu kan, pasti gitu ya. Tapi sebenarnya itu kan ya, karena nggak semua penampilan buruk dalamnya itu buruk. Nah, terus picak ini ada pamongnya nggak sih sebenarnya? Ada yang pasti. Ada. Siapa pamongnya? Pamong untuk yang orang tuanya kan? Ada lah. Orang tuanya ya orang tua kami sendiri, bambangan sendiri ya itu pamong. Karena kan kita bicara kaum ya. Dari lingkungan sebenarnya kan. Gitu. Cuman kan ada legalitas itu. Untuk kamu yang seperti itu ada nggak nih? Apa? Yang apa kamu yang secara SK sah? Kamu secara sah? Pamong secara sah SK-nya ya? Ya kita nggak ada sih karena kita independen. Oh independen. Berarti bukan dari kelurahan ya? Bukan. Ini atas inisiasi kami. Nah terus untuk melegalitasnya itu izinnya kemana? Kita buat akun notaris. Langsung ke pengacara? Ke notaris. Oh notaris. Setelah itu izinnya kita ke dua kementerian sih sebenarnya. Ke Kemenkumham sama Kemendagri. Oh Kemendagri, bukan sosial ya? Bukan, kita kedua itu. Oh gitu. Berarti nggak nyambung nih kalau sama kita kan. Kalau aku kan organisasi karena itu kan di bawah naungan dinas sosial dan Kemenkun satu lagi
Iya, kok Menkumham? Iya. Kenapa? Ya memang sana kalau untuk urusan komunitas, organisasi yang independen, yang didirikan oleh masyarakat, diprakarsai oleh masyarakat, memang harus ke sana. Harus ke situ. Oh, gitu. Nah, untuk macam-macam bidangnya itu ada lagi kita proses kepengurusannya untuk mendapatkan nomor registrasi misalnya. Gitu. Kayak itu kan bidang senian ada. Nah, iya. Kita ke Dikbud untuk mendapatkan nomor registrasinya. Kita ke sana juga. Boleh bawa kartunya? Boleh ditunjukin? Mungkin gimana kartunya? Oh, nggak bisa ya? Mungkin kayak gitu. Iya. Berarti nanti tadi nggak ngomong dulu sih. Iya sih. Jadi kita kaget ya sama kartu. Kaget ini kita. Kartunya kayak mana? Terus kan ini kita mau bukan nih. Akhir ya. Gitu. Terus anggota ceweknya tuh berapa sekarang? Dari 25 itu berapa? Untuk cowok berapa, cewek berapa itu? Anggotanya ada sekitar 7 atau 5 ya. Nanti dulu kalau yang resmi punya kartu anggota. Ini kan kita juga punya anggota simpatisan sih. Iya. Yang di luar apa? Anggota resmi. Itu kan. Ini yang simpatisan ini proses sebenarnya. Proses menuju anggota resmi. Karena di sini kita melakukan pendidikan dan pelatihan. Regenerasi lah ya. Jadi pendidikan pelatihan. Iya, kita melakukan itu nanti dulu ya. Kita tanya balik ya. Jadi emosi aja kita. Jadi jumlah yang punya kartu anggota itu cuma 3 ceweknya. Oh, 3. Cuma 3 ceweknya. Sisanya laki semua. Gak ada yang bencong ya. Gak ada. Nah, untuk yang simpatisan itu banyak. Ceweknya ada berapa ya? Ada sekitar 7 lebih ya. 7 lebih simpatisan. Nah, ini proses. Mereka ini yang simpatisan ini masih proses pendidikan dan pelatihan dari anggota resmi. Maksudnya gini, kita mau ada event, mereka kita ajak gitu. Yuk kita buat acara, mau buat acara, tolong dibantu. Kita sebagai panitia, kita sebagai penggagas, tapi penggerak di lapangan mereka. Jadi kita mantau sejauh mana keberhasilan mereka itu melakukan kegiatan itu. Mandor lah ya. Bukan mandor. Kalau mandor kita gaji. Iya, benar. Cuma pemantau aja gitu. Gak tau nggak sih Pak? Aduh kan jadi tadi pertanyaan. Ya kurang lebih gitu. Kayak kemarin Agustusan kita sudah nggak megang. Iya benar. Jadi sifat saya itu yang bergerak. Ya, saya cuma ngeprintin kebutuhan. Iya. Iya. Tapi memang secara sukarela yang mereka melakukan itu ya. Ya, secara sukarela. Dan memang apa ya? Itu yang dikatakan itu memang sudah apa? Sudah kecintaannya terhadap wilayah daerahnya dia kaum itu. Nah, dari anggota 25 itu ada nggak anggota lain dari daerah lain gitu? Ada ya. Siapa ya? Ya kayak Fikri Gerbo, ya Sawung kayak gitu. Itu kan memang dia anggotanya memang di rumahnya di situ terus dia pergi. Iya. Mungkin sih yang mungkin bukan orang Cakau tapi dia pengen ikut gabung Cakau jadi simpatisan Cakau. Oh bisa gitu juga. Banyak juga gitu banyak. Itu Rani itu. Itu bukan di Cakau dia tinggalnya sekarang. Dulu memang iya. Dulu di Cakau. 2015 sekarang ini tapi dia ikut. Tapi masih tetap kalau misalnya ada organisasi apa kegiatan apa mungkin dia ikut ya. Iya. Ketuanya sendiri sekarang domisilinya di 16 sih. Iya. Kalau ada event-event apa gitu. Nah, sebenarnya Cakau itu kita global sih, universal juga. Tidak terpaut dengan lingkungan anak kauman juga. Mana aja boleh. Iya, tapi kan cuma untuk masuk ke anggotanya itu kan tadi dengan pelatihan. Iya, benar. Iya kan? Ya ringan kok pendidikan pelatihan. Apa itu? Ya kayak tadi itu kita mau ngadain event, tapi kita bukan kita yang megang, biar tapi mereka aja. Langsung terjun ke masyarakat. Langsung terjun. Bentuk pendidikannya itu langsung kita terjun ke masyarakat. Oh, baru nanti bisa gabung ke
gitu. Terus dapat deh kartu anggota Pik Cakau, kok Pik Cakau pusat informasi konseling ya di sana kan ya. Pernah menang juga kan? Pernah menang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini kegiatan harapan dan kegiatan di masa pandemi ini kan mungkin vakum ya. Nggak pengen ini tah ada kegiatan kan sekarang kayak udah umum deh COVID-19 tuh di masyarakat tuh udah ya udah berdampingan aja gitu kan. Berdampingan sama siapa? Tahu berdampingan sama siapa? Itu mungkin nggak ada kegiatan apa gitu karena mungkin udah umum loh. Saya juga ngeliatnya kayak udah masyarakat udah biasa aja kok. Buktinya banyak tuh kegiatan di Payungi juga masih kegiatan ini. Terus di Alas Puri juga masih ada kegiatan gitu. Bener sih, kalau untuk masyarakat memang sudah biasa aja. Cuman ya kita tahu lah ya, kita kumpul sedikit aja terkadang belum diizinin. Kayak kemarin aja kita Agustusan itu minta izin keramaian untuk malam hari untuk penutupan gedung aja itu pun nggak dikasih izin secara resmi gitu. Ya kan waktu itu memang masih ininya corona. Kalau sekarang kan udah istilahnya udah biasa aja. Buktinya di Payungi udah boleh, di Alas Puri juga boleh tapi dengan menggunakan protokol kesehatan. Gitu. Ya nggak sih? Udah perasaan. Udah. Kenapa? Nggak buat gebrakan juga. Ya. Bisa kan nanti lah mungkin pulang dari sini langsung gitu kan. Gak mau lah pulang dari sini lagi ogo-ogo. Oh tapi nanti mungkin ini balas dendamnya di satu dekade ya. Satu dekade. Kita satu dekade itu kita punya rencana besar dengan pokoknya ada lah ya udah surprise. Nanti Mbak Yudin deh bisa boleh naik masak di sana. Iya boleh. Masak apa jenang. Hajatan dong. Iya hajatan nikahan jangan-jangan. Enggak, di masa event harus hajatan. Karena kan keterlibatan masyarakat jadi kita lebih ke keluarga itu hajatan. Betul. Gitu. Jadi iya benar. Kita kalau ada ini event itu nggak pernah makan beli catering, nggak pernah. Masyarakat semuanya. Masyarakat yang supply. Yang nyuplai itu masyarakat. Bahkan ibu masyarakat. Oh, berarti orang-orang di sana tuh gemah rukun Lujinawi. Apa sih? Lujinawi itu bahasa. Ngomong deh. Kemarin Pak Lujinawi. Iya kan. Nah terus untuk biasanya suku ya nggak terkendala suku kan di sana mungkin ada Jawa, ada Lampung, ada sebagainya gitu. Ini takutnya kita kena unsur sana. Kita apa? Di sana bebas. Tapi kebanyakan sukunya apa di sana? Jawa mungkin. Jawa ada, Lampung ada. Oh ada. Palembang ada juga ya. Padang ada. Gitu. Tapi paling dominannya apa sukunya? Jawa. Jawa. Oke. Jadi gitu. Banyak banget ya. Iya makanya banyak banget ya. Oh mungkin dari malam gitu. Iya. Jangan-jangan malah dari 2 hari yang lalu. Dengan pik lagi. Mungkin ya terkesan menarik untuk digali. Karena kan organisasi yang berdiri sendiri ya, berdiri sendiri, independen gitu kan. Karena memang di Metro ini organisasi yang independen itu belum banyak kan ya? Kayaknya sih belum kan? Coba apa? Ada nggak? Pernah dengar? Ada, cuma nggak tahu ya status legalitasnya kita nggak tahu. Ya mungkin di situ mereka senang buat. Tapi bentuk komunitasnya banyak ya? Banyak ya, coba legalitasnya. Oh ya tadi aku nanya belum dijawab yang ini base campnya. Oh base campnya di rumah. Di rumah. Maksudnya di bener-bener base camp ini untuk base camp Cakau gitu untuk seluruh. Iya itu dulu ada di Jalan Dahlia. Tepatnya di rumah pendirinya. Jalan Dahlia itu kan sekarang pendirinya udah. Nah terus kebetulan rumah pendirinya itu dijual tanahnya. Ditol, dia pindah, akhirnya dibeli orang, dibangun. Sekarang kita nggak punya. Iya, nggak punya base camp. Kan? Terus pindah ke ketua yang baru waktu itu, ketua yang kedua, di Gang Sempit. Sekarang ketuanya sudah ganti.
sudah nggak punya base camp. Nggak punya base camp. Berarti mungkin PR-nya buat base camp. Jadi kalau kan sebenarnya sudah difasilitasi sama lurah, suruh memanfaatkan kelurahan. Bukan ini posyandu. Tapi itu posisi letaknya itu kurang strategis sih. Bisa dikatakan dekat India Indonesia itu. Oh iya. Ya, itu daerah sawah, di situ cuma bangunan berapa, nggak ada listrik, nggak ada air. Oh iya. Jadi kayak mana sulit coba? Ya. Dan kita juga kalau pup gimana? Iya. Kita juga belum memahami nongkrong itu kan harus. Kita juga belum memahami kultur masyarakat situ. Ini saru ini orang. Nongkrong ada air. Ini kan namanya nongkrong, itu harus ada air. Iya. Kalau nggak ada gimana nyiramnya? Kita juga nongkrong ada air deh. Tenang aja abis ini. Oke. Jadi mungkin pikir untuk Ini. iya. Ya banyak masih ada sih. Oh iya. Bicara. Ya nanti bilang lagi. Tapi bingung. Harapan ya? Harapan. Apa harapannya? Harapan secara cakaunya atau mungkin secara pribadi? Cakau. Oh, secara cakaunya. Harapannya ke depannya? Harapannya sih kita berlanjut sampai tua sih. Ya. Tetap solid, tetap kompak. Kita nanti. Kita ini pengen lihat regenerasi kita. Kita ini di masa tua ini, kita ini pengen menikmati keindahan. Kita nyantai duduk bareng ngopi gitu kan, dia tuh regenerasi terus yang masih ada lah yang mengembangkan cakap. Jadi anak-anak sekarang itu sudah dari sekarang mereka belajar ya di Cakau, belajar bareng kita untuk melakukan hal positif supaya nanti gede dikit tuh nggak salah pergaulan ya, nggak salah jalan gitu. Harapannya itu menikmati masa tua itu. Menikmati masa tua, tapi dengan posisi generasi itu tetap berlanjut, menerusin kita. Itu sih harapannya gitu. Jadi image yang dulu buruk sudah tertutup dan terbangun image yang baik. Terus harapannya ya gitu. Cuman ya sudah kita juga bisa terus ngasih sumbangsi untuk kota Metro. Itu tadi kan mungkin kegiatannya tadi kan ada pegiat alam, seni, sosial, literasi. Kalau seni itu enggak tradisional ya? Seni-seni. Enggak juga sih. Juga. Tapi lebih kebanyakan ya. Kebanyakan yang kita ini tradisional. Nah, tadi kan ada pernah lomba ikut nari. Lomba? Enggak, kita enggak berlomba. Tadi yang nari. Iya, pementasan itu. Nah, itu latihannya untuk apa narinya di mana tuh? Di rumah ya. Terserah. Terserah sih dia orang mulai. Kadang di lapangan sambut. Iya. Pokoknya di sesuatu dan dia nari apa? Sesuka hatinya mau di mana. Kan di tempat saya tadi bukan di. Ya kan nari di mana aja. Oh, di mana aja boleh. Iya boleh. Asalkan ada ruang. Ada ruang itu aja. Oh aja. Oke. Kita boleh balik tanya nggak? Iya. Boleh. Yulia Maharani di Karang Taruna, Jati Karang Taruna ya? Karang Taruna Kota Metro. Kota Metro ya. Sudah berapa lama terlibat di dalam Karang Taruna? Kalau Karang Taruna Kota Metro atau kalau Karang Taruna Kelurahan? Yang di Kota Metro. Iya, benar. Itu aku kayaknya ditarik ke sininya itu hampir sebulan. Karena memang sebelumnya kita tuh Karang Taruna Kota Metro itu sempat vakum gara-gara ya pandemi itu juga. Terus ini mulai dibangkitkan lagi oleh Pak Ferry, Sekretaris Karang Taruna Kota Metro. Beliau memiliki program yang dinamakan Kata Bangkit. Nah, gitu. Tapi belum berjalan karena mau reorganisasi dulu. Nanti kalau misalnya reorganisasi udah terlaksana, baru kita mendobrak kegiatan-kegiatan kepemudaan gitu di daerah masing-masing. Termasuk kalau Picanggu itu termasuk kelurahan mana? Metro Pusat. Kelurahan Metro. Ya, di situ nanti kita bisa berkolaborasi bareng di Cakau dan di Karang Taruna gitu. Tentunya dengan kan
Kalau kakak-kakaknya ini ikut gabung dalam Karang Taruna Kelurahan nggak? Iya. Ya, ikut kan? Insya Allah. Jangan insya Allah harus dong gabung. Karena Karang Taruna itu yang sudah jadi anggota Karang Taruna itu kan di usia 14 sampai 45 tahun. Waduh. Umur 13. Gitu. Jadi otomatis udah terdaftar menjadi anggota Karang Taruna. Oh, itu udah otomatis ya? Iya. Masih berapa umurnya? 13. Ya itu pokoknya gabung lah ya kayak. Jadi jangan hanya mengembangkan Cakol saja, tapi juga harus berkolaborasi dengan organisasi kepemerintahan, termasuk harus ya? Iya enggak? Gimana, dosa enggak? Iya. Mengembangkan kota metro tadi kan. Tadi kan ya, dengan Karang Taruna ini kan ingin mengembangkan metro. Oh, jadi gini. Jadi kalau kita punya visi yang sama harus satu harus gabung. Iya gabung juga. Nggak kolaborasi. Ya berarti iya benar kolaborasi, saling beriringan gitu. Kan kakak-kakaknya udah punya organisasi sendiri, kita juga ada organisasi, kita saling bareng-bareng untuk berdampingan maju bareng-bareng untuk bukan berdampingan untuk pemilihan ya. Jadi kita duluan ini ya. Gitu dengan tadi visi dan misinya. Tadi kan visi misinya sudah dipaparkan kan. Ya intinya kan juga kalau itu kan kepemudaan. Iya. Ya udah. Kepemudaan sih. Pembeliin juga. Tuan juga gitu. Gak hanya kepemudaan kalau kita. Kalau Mbak Yuli Maharani sendiri sebagai apa di dalam Karang Taruna Kota Metro ini? Aku dalam strukturnya. Strukturnya. Kalau dalam struktur itu kayaknya ada dari depan tuh struktur ya. Gak ada. Aku insya Allah nanti dimasukin ke dalam Karta Bangkit, kan nanti ada sub-subnya, baik itu Karta Sakti, Karta Lestari, Karta Kreator dan sebagainya. Nanti aku bisa dimasukin ke dalam sub-sub itu. Kalau nggak masuk kan masuk ke cakupan. Oh, nanti ketemu sama sama lagi. Jadi ntar kita nambah satu orang gila lagi. Ya. Satu orang gila lagi ya. Dikuasai oleh yang konteks beda ya. Betul. Oke, nanti pulang ini boleh deh. Aku nyabang deh ke Cakal gitu. Dapat orang Cakal berarti aku udah resmi jadi orang Cakal. Secara otomatis. Otomatis ya. Tapi sayangnya saya masih jadi orang Yosodadi. Gitu. Oh. Gitu. Semoga dia ada cita-cita nih ya. Cita-cita. Oke. Mungkin itu tadi ya beberapa pertanyaan yang sudah dijawab dan dipaparkan. Mungkin ada mau nanya ke saya atau nanya apa lagi? Sharing itu aja ya. Masih ada waktu kan? Mungkin ada pertanyaan ada lagi? Masih ada waktu ya? Masih sih. 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Ada pertanyaan nggak? Ya, jadi bicara komunitas sebagai wadah pendidikan masyarakat itu sih. Saya mau ngomongin itu sebenarnya. Jadi sekarang ini kan banyak pemuda itu yang minim gerakan ya. Terkesan itu sih di Metro ini. Padahal kita tuh tahu kalau di Metro itu banyak pemuda-pemuda yang potensi ya. Potensial banget gitu. Tapi kenapa kok nggak muncul? Bahkan kasus-kasus di beberapa Karang Taruna tuh mati suri. Terus banyak komunitas organisasi yang nggak ada tapi nggak muncul gitu. Itu PR sebenarnya. Mungkin salah satunya karena perkumpulan di situ itu memiliki karakteristik yang sama. Kegiatannya positif. Untuk apa? Peningkatan ekonomi di daerah itu. Warga. Nah, proses peningkatan ekonomi itu ada nggak sih di dalamnya itu proses pendidikannya? Pasti ada. Saya yakin. Karena di situ nanti dikasih teknik pemasaran, pengenalan produk, terus branding. Ya.
itu kan di situ proses pendidikan terjadi di situ. Kayak contoh ini teman-teman ada lagi yang mulai gerak ini itu silaturahsi juga. Iya, aku pernah dengar. Nah itu silaturahsi itu juga di situ proses pendidikan di situ juga. Itu mereka komunitas, tapi di dalamnya itu juga ada proses pendidikan yang tanpa disadari sama masyarakat. Gitu loh. Secara tidak langsung, itu tanpa disadari itu di situ sudah ada proses pendidikan. Kenapa? Ya itu tadi, gimana caranya kita naik bareng brand-brand lokal. Itu di situ proses banget pendidikan itu. Yuk kita buat kegiatan. Nah kemarin penggalangan dana ya, itu pendidikan moral. Sosialnya juga jalan, itu pendidikan. Banyak sih sebenarnya, nggak harus komunitas kayak Cakau, nggak harus kayak Karang Taruna, nggak harus kayak teman-teman di Payuni atau teman-teman di Silaturahsi, nggak harus itu. Di luar memang semua komunitas itu pasti ada proses pendidikan. Saya yakin. Bahkan komunitas punk itu di sela-sela mereka nongkrong itu pasti ada obrolan positif. Saya yakin itu. Nah sekarang tinggal gimana caranya masyarakat itu memandang sisi positif dari semua komunitas yang ada. Kendalanya itu tadi, nggak ada generasi. Kenapa kok pemudanya nggak muncul, padahal banyak pemuda-pemuda hebat gitu, tapi nggak muncul, nggak mau ikut gerak. Sosial yang kurang karena itu kekhawatiran orang tua awalnya ya. Kekhawatiran orang tua yang terlalu memandang sempit sebuah komunitas atau lingkungan, sehingga yang punya anak-anak muda atau pemudi yang berbakat itu dikekang, dibegal duluan sama orang tua gitu loh. Jangan ngapain nongkrong di sana, itu nggak penting, malah nanti dikira nakal gitu, nanti malah kejerumusnya ke narkoba gitu. Biasanya kan kebanyakan komunitas akhirnya narkoba itu kan berawal dari komunitas. Nah tapi di sisi lain juga kan banyak kegiatan positifnya sekarang. Karena sebenarnya pemuda itu yang dibegal, anak itu mau punya pengalaman dibegal duluan, sehingga anak terbiasa di rumah, akhirnya kegiatan sosialnya kurang. Dia nggak kenal dengan lingkungan. Nah gitu loh. Jadi orang tua yang perlu ya bukan hanya orang tua sih ya, bukan hanya orang tua sih. Nanti kesannya kita menyalahkan enggak juga, tapi kita sama-sama kebanyakan yang ditemukan seperti itu. Kita sama-sama coba melek gitu, memandang sisi positif dari komunitas. Kalau misal kita takut anak kita atau saudara kita itu terjerumus, caranya ya kasihlah kedisiplinan, pikiran waktu, disiplin, kepribadiannya, untuk bertanggung jawab. Misal mau keluar kak, atau kita punya adik, kak saya mau keluar ya, mana sana kumpul sama teman-teman, ya udah nggak apa-apa. Apa yang kegiatannya tanyain, kegiatannya ya udah nggak apa-apa. Tapi jam sekian pulang. Jadi kita ngasih kesempatan, tapi kita juga mendidik untuk disiplin gitu, supaya dia kenal dengan lingkungan, kenal dengan kegiatan sosial, akhirnya muncul dia senang dengan kegiatan, akhirnya bisa muncul gitu loh, kegiatan-kegiatan ini itu hidup semua, kita saling support gitu ya. Jadi maksudnya itu komunitas sebagai wadah pendidikan tuh ya begitu kurang lebih, karena tidak semua yang didapatkan di bangku sekolah itu banyak yang tidak didapatkan juga ya. Gimana ya, banyak ilmu yang bisa didapatkan di komunitas itu tidak didapatkan di sekolah. Kadang-kadang juga anak-anak sekolahnya pinter secara teori di sekolahan, banyak prestasi, cuman penerapan di masyarakat yang bingung, nggak bisa. Karena apa? Nggak biasa bersosialisasi, nggak biasa kumpul dengan keluarga, lingkungan. Akhirnya itu kita seakan-akan mati, nggak punya pemuda. Itu sih kalau saya ngamatinya gitu. Makanya harapannya komunitas itu harusnya didampingi oleh siapa ya yang bisa dampingin ya, orang tua yang lebih tua mungkin, bisa jadi atau yang menaungi komunitas itu didampingi ya, dibina juga. Jangan terus didampingi sekali dicolin gitu. Tapi didampingi terus. Iya kalau bisa. Jadi kegiatan positif itu terus jalan. Nah terus untuk Cakau
apa Tommy? Pusat informasi konseling. Epic juga. Iya. Ada perekrutan kah untuk cakal? Mbak Yuli mau langsung daftar. Tenang. Siap. Oke, mungkin buat pemuda-pemudi yang mempunyai gagasan boleh gabung untuk di cakal ya. Iya. Boleh gabung. Juga kita yang enggak juga ya nggak apa-apa. Iya, nggak maksa juga sih. Yang nggak punya gagasan juga nggak apa-apa. Yang penting punya kemauan untuk bersosialisasi. Nah itu loh intinya. Kalau orang mau bersosialisasi, mau apa ya? Ya secara tidak langsung dia pun akan terbentuk sendiri walaupun dia nggak punya gagasan ya, nggak punya ide, tapi dia sudah terjun dalam suatu komunitas, dia akan secara karakter atau pribadi akan terbentuk. Iya, terkadang juga dia biasanya gelisah. Kalau biasa banyak kegiatan, Terus nggak ada kegiatan. Gelisah dia. Iya, sama kayak saya juga. Makanya. Sama kayak saya kesini kan nggak ada kegiatan. Oke gitu. Nah gitu sih sebenarnya. Makanya kasusnya beberapa karang taruna itu vakum atau bahkan komunitas lain vakum ya, karena itu mereka nggak ada generasi kelanjutan itu. Oh berarti ntar kapan-kapan kita kolaborasi lah. Oke, boleh. Oh iya. Boleh. Kita balas dendam karena pandemi ini. Iya betul. Selama kita ini nggak ada kegiatan ya. Kalau nggak salah Kota Metro itu udah mau menghentikan kegiatan bulan Maret ya. Dari Maret sampai sekarang ya. Tapi alhamdulillah hajatan kayak udah normal-normal aja. Tapi nggak nyampe sekarang. Oh nggak. Nyampe kemarin kapan ya? Iya sih. Boleh hajatan itu. Boleh nggak Pak? Kayaknya bulan Agustus deh kalau nggak salah. Oh Mbak Anies sudah nyuruh ya? Tapi dari sebelum bulan Agustus juga udah ada, cuman kan ada kemarin. Iya, ada pasti ada orang-orang dari gugus COVID kan pada datang. Kok sekarang kayak udah biasa-biasa aja tuh ya? Iya. Karena ya udah berdampingan lah ya, tadi COVID itu di masyarakat udah berdampingan gitu. Ya mungkin untuk harapan untuk pemuda-pemudinya nih apa nih buat kakak-kakaknya untuk pemuda-pemudinya, harapannya untuk pemuda-pemudi jangan rebahan aja atau apa gitu. Iyalah, saya tahu kok pemuda-pemudi kota. Ya kan orang muda. Nggak ramudi ya. Orang muda tapi nggak ramudi. Harapan untuk pemuda-pemudi ya, saya tahu banget pemuda-pemudi Kota Metro itu sangat kompeten itu, potensial banget. Tapi ya itu tadi sih, karena sudah terbiasa nggak boleh keluar rumah mungkin, terbiasa di rumah, entah main game, entah apa, akhirnya skill kemampuannya skillnya tertutup, dia nggak keluar dan dia nggak biasa hidup di masyarakat sih, karena nggak biasa keluar tadi, karena udah dirinya tuh udah terbentuk untuk sudah ya udah untuk dirinya sih ya, sudah nyaman dengan itu. Makanya besok harapannya kalau barangnya jadi orang tua iya, aku nggak kayak gitu lah, anakku udah kamu ikut apa aja yang penting boleh, yang penting jalur yang positif. Iya, emang apa ya, terjun di dunia masyarakat sekarang ini manfaatnya banyak banget ya. Kita hidup berguna untuk masyarakat itu tuh udah seneng banget. Untuk berguna untuk orang lain gitu loh. Tapi kalau kita cuma diem aja di rumah, ngapain gitu tuh kayak gak ada gunanya gitu. Iya, gak ada gunanya ya. Kayak kembalan mungkin buat pemuda-pemudinya, ayo jangan rebahan aja. Rebahan boleh sih ya, kalau pas hujan, kalau pas capek ya boleh aja. Komunitas untuk apa ya? Istilahnya bersosialisasi, karena komunitas itu ada untuk bersosialisasi kepada masyarakat ya. Pendidikan kepada masyarakat. Karena itu langsung keterlibatan dengan masyarakat. Iya, jalurnya kan pendidikan non formal. Iya, non formalnya gitu. Jadi ada apa, Ki Hajar Dewantara pernah bilang bahwa setiap orang pendidikan banget ini. Iya. Dengerin lagi. Jadi dari malam nih ngapalin. Jadi Ki Hajar pernah bilang, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah,
pendidikan tidak hanya berhenti di bangunan sekolahan saja, tapi juga bisa berada di rumah, di jalan-jalan, dan di mana-mana. Wadah pendidikan, terus apa lagi kalau nggak salah? Wadah pendidikan yang wisata keluarga. Yang kita cuplik di sini hari ini adalah pendidikan di ranah non formal. Jangan sampai banyak orang berpendidikan tapi tidak terdidik. Iya, benar. Betul banget. Pintar tapi nggak berakhlak, nggak bermoral, nggak peduli lingkungan, buang sampahnya sembarangan. Iya. Seharusnya selaras ya. Kadang tuh orang yang berpendidikan tinggi tapi ilmunya hanya untuk dirinya sendiri. Itu kan kebanyakan orang yang udah berpendidikan tinggi tuh ya udah untuk diriku aku sendiri, gimana caranya aku bisa mengembangkan potensi aku. Tapi kan di sisi lain ada orang yang masyarakat yang membutuhkan apa yang dia potensi punya gitu kan sih? Iya kan? Iya benar ya. Oke deh. Aduh, banyak banget kita gantian dulu lah. Gak apa-apa, saya mau tanya. Iyalah. Satu ini ya pertanyaannya juga. Ada 5 pertanyaan. Buru-buru. Pengen pup tadi. Oke, pertanyaan. Mbak Rani ini senang berorganisasi sejak kapan? Aku. Apa organisasi yang diikuti atau komunitas yang diikuti itu apa? Aku sebenarnya organisasi itu sedari kecil ya. Dari ngumpul-ngumpul teman-teman tadi yang dibilang anak-anak kecil itu kan udah termasuk kita punya organisasi kan sama teman-teman yang lainnya yang kayak gitu main itu kan bisa aja dibilang organisasi kan. Karena aku orangnya suka main. Kayak gitu sama teman-teman. Tapi nggak suka dimainin ya? Nggak suka. Aku sudah hilang jauh. Terus dari lulus Risma pertamanya juga ada organisasi Risma kan tempat aku. Remaja Islam Masjid. Nggak cuma tempat sampai. Itu terus kegiatan dari BKKBN gitu juga. Terus yang paling fokus sih ke sosial ini karena Taruna. Kalau di kuliah aku nggak terlalu ya. Dulu pramuka, cuman aku mikirnya apa ya? Coba tepuk pramuka. Cuman apa ya? Nggak ketemu kecocokan karena aku orangnya nggak suka terkekang. Kan kalau pramuka itu kan terlalu terkekang ya. Kayak gitu. Kalau di organisasi sosial masyarakat itu kan enggak. Kita terjun langsung, terus apa ya? Gagasan kita punya, kita langsung terjun gitu, praktek gitu. Tapi kalau organisasi yang di bidang formal itu kan kita harus perlu pertimbangan, perlu apa sih? Rembukan gitu-gitulah gitu. Harapan tapi bukan organisasi itu apa? Harapan untuk aku sendiri. Secara pribadi kan pribadi. Harapannya lah. Apa sih yang ingin ekspektasi yang ingin atau pencapaian lah, pencapaian. Apa sih kenapa saya terjun di organisasi ini? Kenapa? Karena saya pasti kan memiliki apa ya? Memiliki sebuah tujuan atau jawab. Saya pengen hidup saya berguna untuk orang lain, bermanfaat lah intinya. Karena orang lain berarti saya sudah menemukan tujuan hidup saya. Tapi tanpa organisasi juga bisa bermanfaat. Bantu tetangga bisa lagi macul-macul. Terstruktur lah gitu loh. Iya. Itu kan harapan dari Tik Cakol dari Cakol itu udah harapan tadi yang sudah Kak Ari paparkan tadi ya. Mungkin harapan pribadi dari Kak Ari dulu deh. Cakol. Bukan pribadi.
Harapan pribadi untuk apa? pemuda. Kalau saya harapan pribadi pemuda terus bergerak lah, jangan diam di tempat. Walaupun pergerakan itu mungkin dipandang masyarakat pergerakan yang tidak berguna, tapi mungkin secara di sisi lain memiliki nilai-nilai yang berguna bagi masyarakat. Terus bergerak, jangan berhenti. Bergerak. Yang penting jangan jalan di tempat ya. Bener, rebahan boleh, tapi jangan terlalu lama rebahan. Oke, teman kita lihat. Itu gerak juga sih dia. Iya. Oke. Harapan pribadi, setelah ini saya dibuatin kopi. Hujan, Makan muda. Oh, untuk pemuda tadi kan sudah disampaikan ya. Harapan kalau untuk orang tuanya geret kasihan, untuk orang tuanya. Kita ini tidak juga sama orang tua ya. harapan hidupnya, Harapan hidup saya ya. Iya. Saya nanti ketika saya dijemput pulang dalam keadaan husnul khotimah. Tanyanya harapan hidup. Sama sih, kalau harapannya sama. Saya juga berharap untuk diri saya sendiri, saya terus dikasih kekuatan kesehatan supaya saya terus bisa bergerak di bidang sosial untuk ya kita mengabdi masyarakat, tetap dikasih ini loh keikhlasan. Jadi saya tuh mengabdi masyarakat nggak semata-mata karena ada satu keinginan pribadi atau kelompok, enggak. Itu harapannya untuk saya sendiri ya. Jadi saya gerak terus untuk bisa membantu masyarakat. Supaya tadi itu benar sih. Ya hidup itu kalau nggak berguna masyarakat, nggak bermanfaat untuk masyarakat, tuh apa itu? Hidup segan mati tak mau. Iya. Mending pulang aja ya. Kalau saya itu. Oke gitu. Oke deh, makasih. Sudah. Kasih. Tadi baru satu lagi. Masih ada 15 lagi. Oh gitu. Tadi tertekan terus sih. Kita nggak mau. Kita pengen tekan balik. Seru ya kalau gitu ya. Iya. Ya karena waktu udah ya. Oke. Ya ini udah nggak sabar, pertama pengen pop. Yang buatin kopi. Oke. Hari ini tentang Komdis sebagai wadah pendidikan masyarakat. Tadi sudah dipaparkan harapan-harapan apa saja oleh Kak Ari ya, selaku Wakil Presiden Komunitas Cakau, dan Kak Imam selaku tukang ngeprint di Komunitas Cakau. Ya mungkin tadi itu harapan-harapannya, semoga obrolan kita ini bermanfaat bagi kita dan juga masyarakat luas. iya kita lainnya yang mendengar dan menyimak obrolan kita kali ini sore ini. Ini udah sore. Oke. Makasih ya Kak Imam sudah meluangkan waktu. Semoga Cakau terus berkembang dan menuangkan ide-ide kreatif khususnya untuk mengembangkan Kota Metro sebagai kota yang maju. Berkembang kayak gue malah. Dan kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin.